Kalau di Jakarta, saya kan di Jakarta ya. Di Jakarta itu setiap minggu tuh ada aja pensi-pensi dari sekolah-sekolah. Nah, salah satu bintang pensinya itu Kak Hitna, dan saya suka banget sama Kak Hitna. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih rame lagunya. Ya, cerita cinta cantik gitu kan. Iya. Nah, itu jadinya terus saya pengen banget ngedeketin Kak Hitna. Terus jadi dengan alasan saya wartawan. Oke Stizer, selamat datang di Ini Podcast Bukan Breaking News. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bersama sosok-sosok yang inspirasinya nggak kalah penting nih dari berita utama. Bersama saya Elvira. Saya Razwa. Nah, tapi siapa tahu kalau hari ini obrolan kita tuh justru berkaitan dengan berita-berita nih. Jadi hari ini kita sudah bergabung bersama seorang jurnalis senior nih. Jurnalis dari LKBN Antara. Ada Ibu Yunianti Janatun Naim. Halo Ibu. Halo El, halo Razwa, apa kabar? Baik. Ibu gimana kabarnya? Mantap. Jadi teman-teman nih, kita nih udah tahu Ibu Naim dari teman kita ya. Iya. Jadi FYI, Ibu Naim adalah Orang tua dari teman kita guys. teman kita, Rasi. Iya. Nah, jadi oke Ibu Naim, pertama mungkin boleh dikenalin secara singkatnya nih profil Ibu Naim. Siapa sih sebenarnya sosok Ibu Naim ini? Karena kan kita sekarang taunya sebagai orang tuanya teman kita nih. Iya. Kenalnya baru Itu gitu utama aja. itu utama. Ya, sekarang kita pengen tahu nih Ibu Naim tuh siapa sih gitu. Jadi nama saya Yunianti Janatun Naim, tapi lebih senang dipanggil Naim. Saya ibu 3 anak. Sebelum saya jadi ibu, saya sudah jadi wartawan. Jadi saya jadi wartawan dari tahun 2006, langsung di LKBN Antara. Kemudian ditempatkan di Batam sampai sekarang, dan sekarang saya menjabat Kepala Biro LKBN Antara untuk Provinsi Kepulauan Riau. Gitu deh, El. 2006. Belum lahir, gak usah dipikirin. 2006. Itu berapa tahun ya, Razwa? Berarti Udah lama. Udah lama. 3 tahun ditambah kalian umur berapa? Kami 16. Oh iya. Iya, udah. Masuk Antara tahun 20 tahun. ya sekitar masuk Antara 2006, tapi sebelumnya saya juga di media Indonesia dan beberapa media lainnya. Tapi masuk Antara 2006 gitu. Oh, iya. Yang pertama nih Ibu Naim, apa sih yang menginspirasi atau yang bikin Ibu Naim tuh pengen jadi seorang jurnalis nih pada tahun 2000-an atau 19 mungkin gitu. Iya. Menurut saya, jadi saya tuh orangnya suka bergerak gitu ya, dan saya kepengen jadi orang yang pertama tahu. Jadi waktu itu saya pengen banget jadi orang yang pertama tahu, dan orang yang pertama tahu tuh biasanya wartawan gitu. Oh, iya. Jadi zamannya saya SMA tahun 98 itu pas zamannya demo-demo mahasiswa tuh, kalau adik-adik tahu ya, ya kan? reformasi. Tahun 98 betul, tahun Iya. 98 tahun 99 tuh demo mahasiswa. Waktu itu saya masih SMA. Jadi saya ngeliat itu waktu itu tiap hari ada siaran langsung di TV tuh yang ngegambarin bagaimana sih mahasiswa ini unjuk rasanya seperti apa, sampai chaos bagaimana. Terus saya ngerasa pengen berada di situ untuk jadi wartawannya, untuk nge-report langsung. Jadi pengen jadi wartawan, pengen banget tuh ngelihat wartawan ada di lapangan, wawancara orang-orang penting dan informasiin kepada teman-teman kepada pemirsanya. Jadi kepengen jadi wartawan gara-gara itu. Tapi dulu waktu Ibu Naim seusia kita gini ada apa ya, mungkin Awal yang udah kayak, Iya. aku pengennya jadi iya, wartawan apa yang gitu. ngomong-ngomong aku pengen nulis-nulis gitu. Iya. Iya, jadi emang nggak tahu ya, emang jiwa kepengen tahuan itu tinggi banget. Jadi ternyata setelah dipikir ke belakang, waktu saya zaman SMP, waktu itu ada mading. Kalian masih Iya. ada mading nggak Ada nih? mading. Ada mading Oh, kan? iya, Jadi iya. ada mading, majalah dinding di sekolah. Terus di mading itu kalau di Jakarta, saya kan di Jakarta ya. Di Jakarta itu setiap minggu tuh ada aja pensi-pensi dari sekolah-sekolah. Nah, salah satu bintang pensinya itu Kak Hitna, dan saya suka banget sama Kak Hitna. Iya, sampai sekarang. Masih rame lagunya. Ya, kami cerita juga masih cinta dengerin, cantik gitu kan. Iya. Nah, itu jadinya
Terus saya pengen banget ngedeketin Kak Hitna. Terus jadi dengan alasan saya wartawan nih dari bener. Biar bisa ngomong langsung. Biar bisa ngobrol langsung. Bisa. Alasannya Kelihatan. kalau cuman anak SMP doang kan nggak punya alasan yang kuat. Jadi Iya. bilang, "Iya dapat tugas nih dari sekolah." Padahal enggak. Dapat tugas nih dari bohongan. Gitu bohongan, dapat sekolah buat mading, tapi kan madingnya beneran ada. Iya. Sekolah kan welcome aja mau ditulis apaan gitu Iya. madingnya kan. Tapi saya alasan gitu dapat tugas nih gitu pengen wawancara Kak Hitna. Oh ya, boleh sama manajernya waktu itu Mas Budiana. Oke, Wih. langsung ke base camp mereka waktu itu di Hutan Kayu di Jakarta Timur ya, atau Jakarta Pusat di Hutan Kayu. Terus saya ke sana, saya wawancara laga-laganya gitu kan, tapi akhirnya bisa kenal, bisa ngobrol langsung. sama waktu itu ngefans sama Yofi Widiatno, iya. jadi sempet ngobrol sama mereka gitu ceritanya. Wis, pengalaman Guys, yang dari SMP loh. iya pengalaman yang berharga ya. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Itu gila itu emang. Ngomong sama artis langsung. Nah, kan tante udah kan ibu udah kan ibu Tante udah ibu sama aja. kan tante udah 20 Kakak boleh. Biar muda ya. Kan tante udah 20 tahun nih jadi jurnalis. Pasti ada dong kayak berita-berita yang kayak paling diingat sama tante nih. Yang susah banget dapetin infonya, ribet gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Sebenarnya banyak banget. Cuman tadi tuh sempat mikir apa ya kira-kira mau jawab apa ya gitu. Cuman akhirnya yang keinget sekarang adalah sebenarnya nggak susah tapi paling effort karena saya liputannya sebulan. Itu kalau pada tahu semua itu waktu zaman istrinya SBY Bu Ani Yudhoyono itu Iya. sakit sampai meninggal di Singapura karena wilayah kerja saya sampai Singapura kan. Jadi saya bertanggung jawab untuk liputan tiap hari bagaimana kondisinya Bu Ani itu di rumah sakit di Singapura dengan saya sendirian, nggak ada wartawan lain waktu itu. Jadi saya sendirian di rumah sakit pura-pura jadi pasien karena di Singapura itu sangat ketat kan. Kalau bukan keluarga pasien nggak boleh masuk gitu. Jadi saya pura-pura jadi keluarga pasien. Terus sempat tanya hamil, iya hamil. Pokoknya apapun asalkan yang penting bisa berada di sana karena Iya. itu sebulan. Waktu itu Bu Ani dirawat hampir sebulan, jadi hampir setiap hari saya bolak-balik ke rumah sakit itu sampai akhirnya Bu Ani dinyatakan wafat. Itu kenapa jadi berkesan banget karena saya sendiri, nggak ada wartawan lain, jadi saya harus effort sendiri. Kemudian kami diantara itu ada wartawan teks, ada wartawan video, ada wartawan foto. Nah saat itu video dan foto belum datang. Jadi saya harus backup semuanya. Jadi super jurnalis, saya harus ngambil fotonya, saya harus buat videonya Semuanya juga, ya, harus semuanya. bisa. Dan semua dalam sehari itu produksi sampai 25 berita. Wah. Karena itu update kayak misalkan jenazah Bu Ani dibawa ke kedutaan. Presiden datang, Pak Jokowi datang, terus Bu Sri Mulyani datang, itu harus update tiap kali ada informasi terbaru harus update. Jadi satu hari itu saya kerjain 25 berita teks, beberapa foto dan beberapa video. Itu capek luar main itu ya Tumbang pengalaman. Tumbang sih enggak, cuman seneng tahu. Maksudnya Seru gini ya? Iya, ketika adrenalin ada tuh kita tuh Iya sih. gitu kan, Iya. bergerak terus. Jadi seru banget ngerasain itu. Meskipun bukan berita seneng ya, berita sedih gitu. Iya. Tapi ya itu pengalaman yang saat ini ada di otak saya. Meskipun ada banyak banget pengalaman waktu pemulangan WNI Wuhan kan juga melalui Kepri kan, melalui Natuna itu juga saya juga terlibat. Terus ada pesawat Singapura yang ada yang jatuh gitu ya, jatuh di Batam Center, ada bagian part dari badan pesawat itu jatuh gitu. Itu juga sempat berjajaran di mana-mana. Terus itu tahun-tahun awal saya nyampe Batam. Jadi Terakhir saya lupa, belum kayaknya belum. Kita Boeing berapa gitu. Terus ya itu sih pengalaman kalau di Jakarta oke lah, tapi karena saya di tempatnya di sini, pengalaman yang di sini paling menarik. Oh, berarti kalau Jakarta nggak lama ya jadi Di Jakarta nggak lama karena di Jakarta itu rame ya. saingannya udah ketat ya. Bukan masalah persaingan, bagi-bagi tugasnya udah banyak gitu. Jadi cuman kalau di sini, kalau di antara ya satu wartawan tuh bisa nanganin semuanya satu kota. Tapi kalau di Jakarta satu kementerian aja. Jadi lebih fokus. Jadi ya udah gitu. Kalau di sini kan ada kebakaran, ada apa tuh satu wartawan nanganin. Kalau di Jakarta emang ada desk-nya masing-masing. Gitu. Jadi kalau di Batam lebih baik dong kerjanya.
capek ya. Capek. Lebih capek di Batam dong. Lebih seru. Lebih seru gitu. Lebih seru karena bisa tahu banyak, lebih tahu banyak. Kalau di Jakarta, kalau misalkan dia satu kementerian ya dia hanya menguasai kementerian itu aja. Tapi kalau di Batam pengetahuannya bisa lebih luas karena dia liputannya semuanya. Iya, terus juga di perbatasan ya, jadi bisa Di perbatasan, negara betul. seberang. Sering disangka Iya. TKI, sering ditangkap. Ya Allah, kasihannya Iya. perjuangan wartawan. Iya, jadi kalau misalkan ada pemulangan TKI gitu kan ya, Iya. perempuan-perempuan itu disuruh jongkok gitu kan. Terus saya Ikut jongkok. iya karena karena saya mau wawancara. Jadi menurut saya akan lebih senang, lebih berasa kalau kita berempati. Jadi saya selalu apa kabar Bu gitu kan. Terus saya ikut jongkok cerita gitu kan. Terus ketika saya selesai wawancara saya mau keluar, kamu ngapain keluar sudah maju lagi? Disangka salah satu dari TKI yang mau keluar gitu. Padahal saya nggak apa-apa, saya wartawan gitu. Dan kayak gitu. Ya Allah. Ya gitu deh. Jadi kalau jadi- Berisiko nggak? Berisiko enggak? Berisikonya tinggi ketika ada apa namanya, ketika ada kejadian segala macam ya. Kayak kemarin di Jakarta ada 2 wartawan antara yang kemarin yang demo di Jakarta ada 2 wartawan antara yang ikut digebukin. Oh. Tapi saya tuh selalu punya trik ya, karena saya perempuan dan saya kecil. Di Batam kan juga apa namanya, sempat ada demo yang rusuh banget dan Iya. itu saya selalu emang dari Jakarta gitu selalu masuk ke dalam ambulans. Oh, karena apa karena Lebih perempuan aman. gitu. Nggak tahu, itu trik dari saya Oh, aja. trik aja ya, Trik biar dari saya. melindung. Karena kalau gas air mata apa namanya, ada kita di dalam ambulan. Kemudian ambulan letaknya di depan. Ambulan tuh selalu diposisikan di depan tuh sama apa polisi segala macam, ambulan di depan. Jadi saya bisa memantau dari depan. Oh, ini ini jadi trik nih buat teman-teman wartawan lainnya. Jadi saya di dalam ambulan saya bisa paling depan, bisa ngelihat bagaimana posisi polisi, bagaimana posisi pendemo. Saya di dalam ambulan tuh aman, nggak akan ada tuh yang mau rusuh ngegoyang-goyangin ambulan tuh, nggak akan ada. Jadi saya ngerasa ketika liputan paling aman masuk dalam ambulan kalau bisa Iya. masuk. Tapi saya selalu bisa masuk sih. Nggak selalu bisa. Gimana ngomongnya? Nggak ada, masuk aja. Masuk aja. Karena Berarti buka pintu masuk masuk. ambulan tanpa ada sakit. Enggak, memang ambulan kan standby sifatnya Iya. kan, Iya. standby. Itu saya ngumpet sini aja gitu. Ya udah Oh, gitu. ngumpet ya? Ngumpet. Diam-diam masuk gitu. Diam-diam masuk. Jadi ini Aduh. dari semua berita-berita yang tante tulis, tante itu ada nggak yang kayak apa ya, ini berita ini hoax nih, payah banget nih cari yang betulnya, cari yang betulnya tuh susah. Enggak, kan emang berita harus terkonfirmasi. Jadi kalau terkonfirmasi ya pasti jadi benar kan gitu. Hoax itu kan yang beredar di media sosial segala macam kan, dan itu kan tidak terkonfirmasi. Tugas saya adalah meluruskannya kan. Kalau ada hoax saya luruskan. Tapi sampai saat ini paling hoax yang waktu kasus-kasus di Rempang itu ada beberapa hoax ya, itu gampang rame banget. dan itu paling kita harus konfirmasi. Itu sih nggak susah kok. Maksudnya emang tugasnya wartawan itu untuk ngelurusin apa-apa yang hoax gitu. Emang tugasnya wartawan, karena wartawan mengkonfirmasinya. Apa yang informasi yang dari teman-teman masyarakat dapat di lapangan, kita konfirmasi ke pejabat yang berwenang. Gitu. Oh, berarti harus dicek kembali ya, ini Betul. diulas kembali, Betul. benar, yang mana yang benar, yang mana enggak. Betul. Tapi gini tante, itu kan kalau misalkan tante sebagai wartawan berarti dilihat kembali ini benar atau enggak. Kalau misalkan kita sebagai warga biasa nih, yang bukan orang ahli bidang jurnalis, ngelihat kejadian yang ada di depan mata kita langsung. Nah, terus kita pengen bagiin ke orang-orang, menyebarkan di masyarakat luas. Itu gimana tuh? Apa yang harus dipastikan dulu atau gimana? Nah, ya kan gini, bedanya antara media sosial sama media massa adalah media massa terkonfirmasi dan Iya. sifatnya ada kode etik jurnalistik yang memang mengikatnya gitu. Kalau di media sosial kan enggak. Kalian harus hati-hati aja, jangan sampai narasi yang kalian dapatkan di lapangan itu dipelintir. Itu kan untuk kepentingan sebagai beberapa pihak ya kan. Jadi memang harus hati-hati, dan untuk memastikannya baca di media mainstream. Bener nggak kejadiannya seperti ini? Karena kadang kalau misalkan suatu kejadian kita langsung nyimpulin berdasarkan opini kita, bisa salah.
Bahkan wartawan itu harus memastikan ketika melihat orang menangis, ketika melihat orang mengeluarkan air mata, memastikan bahwa bapak nangis ya, bukannya bapak kelilipan ya gitu. Oh, Iya kan? Iya kan? Iya. Kita nggak pernah tahu ketika dia keluar air mata terus iya dia katanya dia sambil menangis padahal dia kelilipan loh, nggak nangis loh gitu. Padahal dia happy loh, nggak sedih loh gitu. Tenang gitu. Ya apapun lah gitu kan. Apa aja Kita deh. nanya bapak sedih ya pak gitu. Kamu nggak ngeliat saya keluar air mata? Iya kan saya nggak tahu bapak keluar air mata kenapa gitu kan. Kita baiknya kita mengkonfirmasi supaya kita benar-benar tahu sebenarnya apa gitu. Tidak subjektif, itu kan opini kita. Melihat dia ngeluarin mata, kita langsung bilang dia sedih nangis, itu opini kita kan. Kita harus mengkonfirmasinya. Jadi ketika teman-teman nih ngelihat ada sesuatu di lapangan, ada tabrakan atau apa ya, ambil gambar, share, cuman jangan dikasih narasi yang macem-macem karena emang sebuah narasi itu harus terkonfirmasi lah gitu. Berarti seorang jurnalis tuh atau yang wartawan lah, itu harus banyak nanya dong ke ininya. Banyak semuanya. Iya, benar atau betul, enggak, cari mengkonfirmasi, informasi. betul. Tapi sering nggak dapat respon yang nggak enak? Iya, Kamu iya, nih nanya-nanya bawelin terus gitu. Pasti. Banyak banget sih nanyanya. Iya, kan saya dibayar Pak buat nanya Pak, kan kita gituin kan saya emang kerjanya nanya Pak. Iya pasti, pasti dibilang aduh gitu kan. Pasti dia sering banget deh. Gitu. Dapat respon nggak enak gitu ya. Banget, Aduh. Jangan ya. perjuangan deh. Oke. Terus Nah, apa? kan sekarang kita udah di era digit Di era tahun 2000-an, 2020-an. Yang digital. Jadi tante kayak lihat perkembangan dari media cetak ke sekarang itu gimana? kayak mana? Kayak Gimana ya? Profesinya. profesinya, iya. Dulu tuh Ada yang berubah dong. Dulu tuh wartawan tuh susah banget jadi wartawan. Bayangin kalian sekarang ngerekam wartawan pakai handphone langsung gitu Iya. kan. Atau kalau yang wartawan udah jago banget dia langsung ada wawancara langsung ketik dia ketik gitu kan. Kalau dulu tuh kita pakai kaset ngerekam terus kalau nggak pakai catatan gitu. Terus kayak dulu sekarang ada Google mau konfirmasi apa mau memastikan jabatannya benar atau salah itu sekarang pakai Google. Kalau dulu kita tuh harus bener-bener nanya. Ribet Pak, ya berarti. iya. Iya. Dulu tuh kita maksudnya kan tugas wartawan udah memastikan ini benar atau salah kan. Itu kalau kadang-kadang kalau kita ragu kita bisa konfirmasi ke Google dong. Nah, maksudnya bener nggak sih jabatannya ini? Sekedar nanya jabatan sama namanya aja gitu kan kita bisa ketik di Google. Kalau dulu tuh nggak bisa. Memang harus tahu pasti gitu. Dulu itu semuanya cetak ya kan. Iya. Ya ada majalah, ada koran gitu. TV gitu ya, tapi sekarang semuanya di ruang digital dan lebih bebas, lebih mudah, lebih enak gitu. Bahkan sekarang udah ada aplikasi tuh kalau wartawannya males langsung rekam langsung keluar teks. Oh, udah ada. Ya kan? Ada aplikasinya kan? ya. Gampang banget gitu. Oke. Terus ini nih tante mau nanya, kan sekarang lagi rame nih dibahas masalah AI, artificial intelligence. Nah, dan banyak yang bilang kalau AI ini bisa menggantikan banyak Profesi, pekerjaan, iya. profesi-profesi. Nah, kira-kira profesi tante sekarang ini berpotensi nggak untuk tergantikan oleh AI gitu? Ya, sekarang kan udah ada bahkan presenter TV pakai AI ya kan? Ya, ada orangnya tapi nggak ada. Iya, Ada, maksudnya. ada. Tapi satu hal yang nggak bisa digantikan oleh AI itu adalah rasa. Wis. Iya kan, rasa AI kan mesin ya, jadi nggak punya rasa. Jadi memang yang seperti tadi saya bilang, kita wawancara dari voice, dari audio, kemudian jadi teks itu ada aplikasinya. Tapi kemudian untuk memberikan rasa pada tulisan itu emang harus manusia, gitu kan ya. AI masih, yang aplikasi itu masih banyak kesalahan, spellingnya, ejaannya segala macam. Iya, Tapi iya. masih memberikan rasa. Suatu saat mungkin memang wartawan udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi akhirnya kan gini, AI itu tadi soal hoax atau tidak, akhirnya memang harus butuh konfirmasi dari manusia kan gitu ya, manusia yang harus cari tahu. Nah itu aja sih. Tapi memang sudah masuk kan beberapa TV digital pakai presenter AI, Iklan-iklan juga. Iya. betul gitu. Cuman nggak ada rasanya. Iya, kayak kelihatan loh dari yang mana AI, yang mana manusia Iya. gitu. Iya, Kayak robot ngomongnya kaku gitu. iya, gitu. Iya. Terus nih kan tante, ini kan video podcast kita bakal banyak ditonton oleh teman-teman kita nih ya, paling. Sekolahan. Nah,
Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak SMA kayak kita gini yang pengen terjun ke dunia jurnalistik gitu, wartawan deh misalnya, atau reporter gitu. Kira-kira mungkin mapel apa yang harus difokuskan, atau skill yang harus dikembangkan, atau apa ya, mungkin memilih jurusan kuliah apa, karena kan kita SMA kuliahnya mau kemana gitu. Nah, itu gimana? Ya, kalau biasanya beberapa fakultas itu ada fakultas komunikasi, tapi ada masuk di fakultas FISIP ya, di ilmu sosial dan politik. Masing-masing universitas berbeda. Nggak semua universitas punya jurusan jurnalistik, tapi ada beberapa universitas yang besar punya jurusan jurnalistik. Itu bisa, kalau ada yang pengen jadi wartawan bisa ambil itu. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan sebenarnya untuk spesialisasi langsung jurnalistik karena sangat sempit. Kayak saya nih, saya memang S1-nya dari jurnalistik dan itu sempit banget. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Nggak gitu banyak kan. pilihannya gitu ya? Nggak banyak pilihannya. Sementara di teman kantor saya di antara bahkan dokter hewan jadi wartawan, bahkan sekolah kerohanian yang Kristen itu teologi. Iya, teologi. Itu juga jadi wartawan, ada yang beberapa jadi wartawan di antara. Banyak lulusan hukum di antara ada jadi wartawan segala macam. Masih bisa memilih lah gitu ketika dia ngambil jurusan hukum atau apa, bisa memilih karena wartawan sangat umum. Tapi kalau misalkan udah ngambil jurusannya jurnalistik, jadi nggak bisa ke tempat yang lain gitu kan. Jadi ya kalau mau jadi wartawan skillnya berarti yang ya harus. Berarti sambil kayak learning by doing gitu ya? bisa. Ya betul kan, Sambil mencoba langsung. betul, menulis itu kan sebuah apa ya, bukan yang harus dipelajari di kelas ya. Iya. Nah, Emang harus suka dari ya diri harus sendiri suka, gitu harus ya. suka gitu. Harus passionate. Jadi kalau misalnya orang orang yang nggak memang passion yang nggak jadi wartawan bakal susah. Walaupun Bakal susah. udah kuliah wartawan. Meskipun kuliah wartawan dia bakal aduh gimana, karena kita bakal bosan banget menulis. betul kan, wartawan tuh kayak 70-80%-nya adalah bergaul. Iya. Ya, kalau orang yang introvert itu diam-diam, gitu. Kamu cocok apa? Aku cocok enggak? Enggak deh kayaknya. Nggak usah. Kenapa nih? Kenapa enggak Nggak usah? apa-apa, nggak usah. Rasi mau jadi wartawan enggak? Masa? Enggak mau nanya. Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak. Enggak tante suruh apa gimana? Rasi udah terlalu banyak tersiksa masa kecilnya karena jadi wartawan. Nggak, soalnya kan emang kerjanya kan dari yang malam tiba-tiba harus pergi segala macam. Bahkan pernah ya kita tuh udah mau staycation. Ini masih kejadian Bu Ani memang. Waktu kita udah staycation, kita sudah check in di hotel. Terus waktu itu kondisi Bu Ani drop dan saya harus segera ke Singapura. Terus saya tinggalin anak-anak semuanya lagi staycation. Itu pada marah. Jadi kayaknya Rasi nggak mau jadi wartawan. Ngelihat Heboh banget ini gue gitu ya. Aduh, wartawan kayak gini nih, nggak mau Capek, heboh banget gitu Iya. tiap hari. Tapi Rasi itu loh, apa ya, suka bergaul, suka suka ngomong. bergaul. Nanti jadi tanya menjadi apa dia. Nanti ya, masih lama. Ya. Terus, Dia pengen jadi sutradara. oh iya, Iya. Bukan nulis, tapi Iya. dia pengen jadi penulis film. berarti pengen. Kita buka podcast ini untuk ngomongin Rasi aja. Iya, maaf ya Rasi. Maaf ya Rasi kalau masih nonton. Iya ya, dia ini ya, kayak Anggun nih. Ya dia kayak Anggun film. hobi banget. Suka. Ya. Tapi dia sukanya film yang itu musikal. Rasi suka film musikal. Iya, Rasi tuh Disney banget. Iya, Disney Kayak banget nyanyi, orangnya. gini-gini ya. Iya. Sorry Rasi. Aduh. Ya udah. Kita udah sampai di Sebelum sudah nyampe. udah ada di video. Udah ya, udah nyampe nih. Udah nih. Udah nih. Nggak Iya, berasa udah. banget deh kalau ngobrol kayak gini. Ya udah. Nah, ini untuk penutup ya. Pesan Pantun. pantun. Nggak ada. Dari kalian dong. Ubur-ubur ikan lele. I love you, Le. Aduh, Kita balik kita setahu. jangan batu. Jangan batu apa? Oke, untuk terakhir nih, pesan untuk anak muda yang mau
terjun ke dunia Tadi jurnalis? udah. Apa? Tadi kan baru Tadi kayak, ya, pesannya ya, pesan. pesannya apa ya? Bukanlah apa yang kamu mau, bebaskan dirimu gitu. Jangan mau diatur atau terbentur sama semua hal, dan pasti bisa. Jangan pernah bilang nggak bisa. Wih. Iya, ternyata gitu ya Razwa, kamu Ya. pengen nggak kira-kira jadi jurnalis nih? Sejujurnya aku rada susah ngomong ya. Enggak, tadi ngomong dari tadi. Aku ngomongnya susah, aku juga kurang suka berbaur sih sebenarnya. Ah, masa? Nggak kayak kamu yang Enggak, ah. Kamu terbaru, temen kamu aja banyak. Berarti kalau reporter wartawan tuh punya banyak temen dong? Iyalah. Iya kan? Iya dong. Kayak Razwa. Kamu juga enggak banyak temennya kok. Ya, sekian ya. Terima kasih Kak Zizen sudah menyimak obrolan kita yang penuh cerita dan inspirasi, dan membahas hal-hal yang apa ya, hal-hal mengenai jurnalis, dan ada membahas rasis sedikit. Terima kasih juga kepada Ibu Naim yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami berbagi cerita seputar pekerjaan wartawan. Nah, semoga apa yang kita dengar bisa jadi bahan inspirasi nih guys, sama sekaligus jadi penyemangat buat langkah kamu ke depannya. Jadi jangan lupa setiap kisah kita punya cerita. Oh, editor. Alhamdulillah.